Jadi tempat ini adalah yang katanya tempat ketika UJ mendiskusikan apa saja dengan siapa saja duduknya di sini. Boleh ceritain sedikit nggak apa sih tempat apa sih ini? Enggak sih, sebenarnya juga kadang kalau pas beliau lagi nggak ada acara, kalau lagi di bawah duduknya di sini gitu kan, sambil main iPad gitu, kadang baca gitu, terus sambil liatin anak-anak berenang gitu, emang pas lagi nggak ada acara gitu. Ya udah biasanya ngobrolnya di sini. Sama siapapun. Siap. Tapi Mbak Pipik sendiri sekarang masih dalam masa idah. Iya. Oke. Dan Mbak Pipik sendiri pernah keluar rumah sama sekali tidak pernah keluar rumah? Belum pernah keluar rumahnya kemarin sangat-sangat terpaksa ya di rumah sakit itu. Tadinya saya memang udah nggak mau sama sekali, nggak mau dibawa ke rumah sakit. Satu karena trauma gitu ya, karena kan rumah sakit itu juga pas terakhir beliau juga di situ kan. Terus ya benar-benar saya nggak mau keluar karena saya masih masa idah, kalau bisa masih dirawat di rumah, tapi karena memang keadaannya udah nggak memungkinkan, dokter juga nggak nyaranin di rumah gitu, akhirnya ya terpaksa harus keluar. Mbak Pipik, kalau bicara tentang anak-anak ya, saya mau tahu menurut Mbak Pipik sendiri siapa yang lebih kuat menerima kenyataan ini? Mbak Pipik atau anak-anak? Anak saya nomor 1 yang saya melihat dia itu tegar luar biasa, justru dari dia kan, waktu saya hari pertama hari kedua yang down banget, terus masih nangis terus nggak mau makan, dan dia yang udah dong Mi, nanti kalau nggak makan Umi sakit siapa yang ngurusin kita, terus percuma mau nangis terus juga nggak bakalan mengembalikan Abi gitu. Itu dia, kata dia. Itu kata-katanya ya, itu kata-katanya maksudnya keluar dari mulutnya ya. Lalu? Iya. Terus saat di situ saya melihat kok dia nggak ini ya, justru biasanya kan anak-anak yang gitu. Kok dia enggak. Dari situ saya melihat, oh saya nggak boleh terpuruk terus karena anak-anak dia akan melihat saya gitu kan. Jadi intinya saling menguatkan. Saling menguatkan. Saya bilang sama mereka, hikmah dari kepergian Abi bahwa teman terdekat Umi itu bukan Abi, teman terdekat Abi pun juga bukan Umi, teman terdekat orang tua bukan anak, tapi semuanya itu teman terdekatnya kematian. Dia bilang gitu. Jadi kematian Abi, kepergian Abi harus membawa hikmah yang luar biasa buat kita, bahwa ya kita jaga kekeluargaannya, kita jaga ibadah kita ke Tuhan gitu kan. Terus saya bilang, jadilah kalian berlian walaupun di depannya nanti banyak goresan-goresan, tapi tetap berlian itu akan bersinar. Saya tekankan itu ke anak gitu. Saya boleh tanya satu pertanyaan, ini selalu saya tanyakan ketika seseorang kehilangan seseorang yang dekat, sempat tidak marah kepada Tuhan kenapa harus terjadi? Sempat tidak ada rasa seperti itu? Pernah sih, waktu pertama kali yang begitu saya karena kan saya pikir dalam satu hari sebelum beliau wafat pun saya masih yang bercanda, dan beliau tuh nggak mau yang kehilangan banget. Di kamar saya keluar sedikit mau ngurusin anak-anak aja dipanggil, mau kemana sih gitu, bener-bener yang nggak mau saya pergi gitu. Ini anak-anak mau sekolah, saya bilang gitu, saya mau ngurusin dulu, ya udah bentar aja. Jadi beliau tuh di kamar terus sama saya berdua, terus yang ngobrol, terus yang ada kata-kata terakhir yang beliau, yang buat saya itu bukan kata-kata terakhir ya, karena waktu itu saya nggak pernah menjadikan firasat itu akan dia bilang, Umi itu harus jadi ibu yang kuat, wanita yang kuat, karena sebentar lagi kamu akan dilihat orang banyak. Itu kata-kata itu yang baru ngehnya saya sekarang gitu. Oh jadi ini gitu. Pada saat itu apa yang dipikir? Nah, saya bilang, beliau mensupport saya untuk Umi harus sudah bisa seperti Abi waktu itu. Dia mungkin gitu, saat itu pikirnya job nih, kerjaan atau gitu ceramah ya, gitu. Saya bilang enggak Abi aja itu mah kerjaannya untuk ceramah, Umi mah masih bodoh ilmu, masih pengen ya udah ngurusin anak-anak aja gitu. Saya jawabnya gitu karena saya nggak kepikiran yang nggak menjadikan itu firasat terakhir gitu. Terus yang akhirnya begitu, dan saya pun masih bercanda, masih yang ngobrol segala macam. Terus yang beliau masih minta dibeliin stick segala kan, saya masih suapin gitu. Terus yang malamnya izin mau pergi itu ya saya memang lagi nggak ada di rumah karena saya habis beliin stick beliau. Terus anak yang nomor 2 itu kan pengen beli sepatu karena sepatunya udah kecil. Saya ajak beliau, beli sepatu yuk kita keluar biar nggak bosen gitu. Nggak, habis capek pengen tidur. Terus udah Umi aja yang pergi berdua. Ya udah akhirnya saya nggak apa-apa tapi ditinggal nggak apa-apa. Ya udah akhirnya saya pergi berdua, dan beliau masih nelpon di jalan mau nitip kue kesukaannya. Itu pas kita mau pulang beliau nelpon bahwa Abi mau pergi sebentar ya naik motor. Itu ya saya udah ngelarang-larang karena kan beliau itu yang masih nggak sehat, maksudnya kan masih sakit gitu kan, kepalanya pusing katanya. Terus udah, dan nggak ada yang bisa mencegah. Ya itulah akhirnya kata-kata terakhir via telepon itu yang begitu nyampe rumah saya duduk di depan,
beliau masih yang nelpon, sayang Abi sudah sampai di tempat gitu. Oh ya udah, terus pulangnya jam berapa, jangan lama-lama ya, enggak bentar lagi pulang, tunggu ya, jangan tidur dulu. Itu terakhir kata-katanya. Saya yang marah, maksudnya kenapa sih secepat ini gitu. Dan teman-teman saya sampai yang bilang, yang nungguin saya, itu bukan lu banget gitu, karena saya yang disuruh maksudnya istighfar, saya nggak mau bungkem, pokoknya saya bungkem. Tapi manusiawi kan? Ya, terus istighfar gitu, terus suruh yang nyebut terus segala macam. Saya nggak mau, saya yang diem, yang kayak ngeberontak gitu ke Allah, maksudnya kenapa sih gitu, kenapa secepat ini gitu. Tapi ya kesininya akhirnya saya sadar. Wah, oke. Luar biasa ya, tapi ya seperti itu ya, manusia bisa diambil kapan saja. Mungkin seperti arisan gitu ya, yang siapa dicabut dulu nggak ada yang tahu, seperti itu kan ya. Dan yang lebih, kadang-kadang mungkin kita harus berpikir bahwa yang meninggalkan kita tidak terasa apa, tapi yang ditinggalkan ini yang harus lebih kuat lagi. Dan yang mungkin yang saya pikirnya, beliau itu meninggalkannya itu nggak merepotkan, istilahnya seperti itu kan. Terus, dan saya yakin saat beliau naik motor tuh bukan, tabrakannya itu bukan saat dia ngantuk atau enggak, karena beliau tuh apik banget dalam berkendara gitu. Saya pengalaman diboncengin dia tahu kapan harus ngebut, kapan yang ini gitu. Saya rasa saat di dalam di atas motor, ruhnya udah take off duluan, tinggal jasadnya landing kan. Saya rasa seperti itu. Saya meyakin itu banget gitu. Karena di tempat TKP nggak ada pengereman, nggak ada apa. Iya, tidak ada, dan itu tabrakan tunggal ya. Ya, jadi saya yakin banget kalau angkat suami saya itu saat di atas motor, ruhnya sudah take off duluan. Oke, anak-anak lagi rame banget di ruang TV, Iya. kita coba masuk ke dalam. Oke, ini adalah ruang TV. Biasanya Iya. tempat ngumpul apa, Mbak? Ngumpul ya, nonton TV lah sama anak-anak gitu. Nonton TV sama anak-anak. Iya. Terus sekarang jadi buat apa tempat ini? Tetap sama. Buat nonton TV aja sih. Oke, saya mau bahas tentang Mbak Pipik itu punya butik ya. Iya. Punya butik, dan butiknya itu ada di rumah juga. Butiknya ada di rumah juga. Kita akan coba masuk ke tempat butiknya, seperti apa butiknya dan apa yang dilakukan Mbak Pipik sekarang. Let's go there. Butiknya ini pas di rumah, sebenarnya di rumah, nempel sama rumah. Garasi sebenarnya ini lebih. Oh, ini sebenarnya garasi. Nah, ini baru pindah 4 hari ya. Iya. Baru 4 hari. Dan yang desain mereka. Kalau Adiba baru beberapa ngedesain. Kalau saya kan emang udah lama, dan sebagian memang saya yang desain. Cuman dia pengen bikin brand sendiri UK, jadi UJ Kids gitu. UJ Kids. Oh, jadi ada brandnya sekarang, UJ Kids. Kalau ini namanya apa? Kalau saya UJ Butik. UJ Butik. Oke. Dan ini udah 6 tahun sebenarnya, tapi dulu tempatnya tidak di sini. Pindah. Tadi saya sempat tanya nih sama Mbak Pipik, kalau misalnya butiknya di samping rumah, apa nggak malah susah jualnya, gitu kan? Tapi ternyata tidak seperti itu. Karena gimana tadi? Justru ternyata lebih ramainya di rumah, karena tiap Jumat kan ada pengajian, hari Jumat, hari Minggu, jadi memanfaatkan situasi sebenarnya. Mereka habis Jumat, habis pengajian langsung ke sini. Langsung ke sini. Oke, saya mau lihat yang desainnya Mbak Pipik sendiri yang mana, coba. Sebenarnya semua tuh desain aku, kan kayak lebih pada yang ini, saat ini ya. Ini kan Oh, ini pasangan. Oh, itu juga pasangan. Oke, Anda ingin lihat-lihat, ini adanya di rumahnya UJ, di rumah UJ sendiri, di samping, pas di sampingnya. Ke dalam, boleh ke dalam, kita ke dalam lagi sekarang.